Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan muliakan Ketua Yayasan SMK Tridharma, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Sekolah SMK Tridharma Maros, para guru-guru, bapak-bapak dan ibu-ibu, serta anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon maaf, saya sementara berceramah juga mengikuti kegiatan Zoom program kandidat doktor, karena insya Allah sebentar lagi saya dengan teman-teman yang sedang mengikuti perkuliahan ini akan mengikuti ujian promosi doktor. Jadi pada pagi hari ini kalau ada kedengaran suara-suara di depan, itu kita lagi persentase membahas mengenai masalah apa yang menjadi promosi program kedokteran kita di manajemen ilmu pendidikan Islam. Nah, jadi mohon maaf saya tidak bisa matikan juga ini, tapi di sisi lain insya Allah kegiatan kita akan tetap berjalan seperti biasanya. Bisa dikasih kecil sedikit supaya enak ceramahnya. Ya. Terlalu mendengung. Ya, mendengung sekali. Ya. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia serta anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya memang menjadi sebuah masalah dalam kehidupan kita ketika kita berbicara mengenai masalah tentang maulid. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah hukum. Hukum itu terdiri dari 5. Pertama, ada yang dikatakan wajib. Wajib itu bahasa Arabnya namanya fardu. Wajib dibagi menjadi 2 bagian. Ada wajib ain, ada wajib kifayah. Ada fardu ain dan ada fardu kifayah. Yang manakah yang dimaksud dengan fardu ain? Fardu ain itu terletak di dalam rukun Islam. Buniyal Islamu ala khamsi asyhadati alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, iqamis shalah wa ita'iz zakat, shiyamir ramadan, bil haji man istata'a ilaihi sabila. Itu wajib ain. Wajib kifayah adalah ketika ada orang yang meninggal dunia, maka harus dimandikan dan harus disolatkan. Itu kifayah namanya. Sementara hukum wajib, apabila dilakukan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan berdosa. Itu wajib namanya. Hukum yang kedua, ada namanya sunnah. Sunnah itu dibagi menjadi 2. Ada sunnah muakkad, ada sunnah ghairu muakkad. Ada sunnah yang sering dilakukan oleh Nabi, dan ada sunnah yang jarang dilakukan oleh Nabi. Setelah sunnah ada namanya haram. Haram itu dibagi menjadi 2 bagian. Ada haram aini, ada haram syababi. Setelah haram ada lagi hukum namanya makruh. Ya, ada hukum namanya makruh. Makruh itu artinya ketika dilakukan tidak menimbulkan dosa dan tidak berdampak dalam hukum itu sendiri. Kemudian hukum yang kelima, ada yang bernama mubah. Mubah artinya boleh dilakukan karena tidak terkait dengan pelanggaran dalam pelaksanaan itu sendiri. Nah, sekarang kita bicara dengan maulid.
Maulid itu termasuk dalam hukum apa dia? Apakah dia termasuk dalam hukum wajib? Apakah dia termasuk dalam hukum sunnah? Apakah dia termasuk dalam hukum makruh? Apakah dia termasuk dalam hukum haram? Apakah dia termasuk dalam hukum mubah? Maulid itu dia tidak bersifat wajib, karena tidak ada perintah untuk melaksanakan kegiatan maulid. Kalau maulid itu adalah merupakan kewajiban, berarti orang yang tidak maulid berarti berdosa. Maka hukum maulid ini dia bersifat mubah. Mubah artinya boleh untuk dilakukan, karena hukum maulid itu hanya bersifat syiar, bukan syariah. Dia syiar, artinya kalau dia syiar, sepanjang mengarahkan orang dalam hal kebaikan, itu syiar namanya. Tetapi hukum maulid itu bisa mendapatkan pahala kalau yang disampaikan adalah syiar-syiar yang mengarah kepada ibadah, yang menjerumuskan kita ada pahala di dalamnya. Tetapi kenapa ada orang yang mengatakan maulid itu haram? Nah, itu lain lagi peristiwanya. Nih, tolong perhatikan baik-baik. Maulid itu ada orang yang mengharamkan karena menganggap maulid itu 571 tahun meninggal Nabi Muhammad, baru kemudian diadakan ini maulid. Dan orang yang paling pertama kali laksanakan maulid itu adalah mereka orang-orang Syiah yang notabene-nya adalah Fatimiyun, yang pada waktu itu jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, orang pada ribut bagaimana orang-orang Yahudi mereka melaksanakan hari ulang tahun kenabian mereka. Orang-orang Nasrani mereka mengagung-agungkan Nabi Isa alaihissalam, sementara orang Islam jamaah dimuliakan oleh Allah kepingin melaksanakan peringatan maulid yang katanya notabene-nya cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga muncullah buku yang bertuliskan laukana khairan lasabakuna ilaihi, jika sekiranya perbuatan ini baik, lalu kemudian mengapa Nabi tidak melakukan dan mengapa sahabat tidak melakukan. Jadi maulid memang kalau berbicara masalah dasar hukum tidak ada di masa Nabi, tidak ada di masa sahabat, tidak ada di masa tabi'in. Akan tetapi maulid itu tidak dilarang, boleh untuk dilakukan dengan satu tujuan adalah mengenali profil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, dalam konteks maulid ini banyak orang yang berbicara mengenai masalah tentang Nabi. Kalau berbicara masalah tentang Nabi, maka tentu tidak terlepas kita berbicara masalah Quran. Kalau orang berbicara masalah Quran, berarti tidak terlepas berbicara masalah akhlak. Maka ayat yang membahas tentang akhlaknya Nabi, ada dalil yang membahas tentang akhlaknya Rasulullah, yang dikaji itu juga di seputar maulid. Yang pertama, ada ayat yang mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri seorang rasul yang diutus kepada kalian semua untuk menjadi uswah. Uswah itu istilah bahasa Arab artinya contoh. Timbul pertanyaan, kenapa Nabi Muhammad dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah membicarakan kalimat contoh, berarti ada sesuatu yang dimiliki oleh Nabi sampai Allah mengatakan ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbul pertanyaan, di masa sebelum Nabi lahir kan ada nabi-nabi terdahulu. Ada Nabi Adam alaihissalam, ada Nabi Ibrahim alaihissalam, ada Nabi Musa alaihissalam. Berbicara masalah tentang kerasulan, selain Nabi Muhammad yang menjadi seorang rasul, Nabi Ibrahim juga rasul, Nabi Musa juga rasul. Tapi sekalipun Nabi Musa adalah nabi dan rasul, Nabi Ibrahim juga adalah nabi dan rasul, tetap Allah mengatakan ikuti Nabi Muhammad. Ayo, ada yang bisa kasih alasan kenapa perlu mencontohi Nabi? Karena ada sesuatu yang dimiliki oleh Nabi tidak dimiliki Nabi yang lain. Kenapa Nabi sukses memimpin dunia?
Karena ada sesuatu akhlak yang dimiliki oleh Nabi tidak dimiliki Nabi yang lain. Sampai ada buku 100 tokoh. Saya pernah baca itu buku, penulisnya bukan orang Islam. Penulisnya adalah non-Islam. Dia menempatkan posisi pertama, tokoh dunia yang paling berpengaruh terhadap manusia. Dia tempatkan posisi pertama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi dianggap tokoh berpengaruh? Karena Nabi akhlaknya hebat. Ayo, saya mau tanya, kenapa banyak siswa yang suka bolos sekolah? Nggak usah aku tunjuk-tunjuk. Kenapa banyak siswa yang suka bolos sekolah? Jawabannya karena siswa tidak berakhlak. Kenapa banyak siswa yang suka melawan gurunya? Karena jawabannya siswa tidak berakhlak. Kenapa banyak anak yang melawan kedua orang tuanya? Karena anak tidak berakhlak. Kenapa banyak guru terlambat masuk mengajar? Karena guru tidak berakhlak. Bukan guru di sini, guru di sana. Kalau sampai anak tidak berakhlak, siswa tidak berakhlak, guru tidak berakhlak, apa yang salah dengan maulid? Maulid itu tidak pernah salah. Tidak ada salahnya orang bermaulid. Yang salah adalah karena kita hanya menjadikan maulid sebagai bahan sensasi dalam kehidupan kita, tidak menjadikan maulid sebagai nilai esensi dalam kehidupan kita. Padahal yang dibutuhkan dalam maulid itu adalah esensinya, bukan sensasinya. Kalau maulid hanya bersifat sensasi dalam kehidupan kita, yang notabene-nya ikut kepada Nabi, maka lepas maulid, maka menghilang kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa banyak murid suka makan berdiri, suka minum berdiri? Karena itu tidak terlepas daripada akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kenapa kita perlu adakan peringatan Maulid? Karena kita hanya ikut dari contoh yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa regenerasi menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Satu, Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i pulang ke rumahnya, lalu kemudian ibunya tanya, "Dari mana kamu, Nak?" Imam Syafi'i menjawab, "Saya habis belajar, Ibu." "Belajar apa?" Imam Syafi'i menjawab, "Saya habis belajar ilmu." Begitu Imam Syafi'i mengatakan saya habis belajar ilmu, sepertinya ibunya tidak senang dengan jawaban itu. Karena sesosok Imam Syafi'i paling takut membuat orang tuanya bersedih, maka Imam Syafi'i meninggalkan rumahnya menuju ke rumah gurunya Imam Malik. Dia bertanya, "Imam Malik, tadi saya pulang ke rumah saya, lalu kemudian ibu tanya saya, 'Dari mana kamu?' Saya jawab, 'Saya habis belajar.' Begitu ibu tanya, 'Saya belajar apa?' Saya jawab, 'Saya habis belajar ilmu.' Sepertinya ibu saya tidak senang jawaban itu. Maka Imam Maliki memberikan jawaban, "Kalau kau pulang ke rumahmu, lalu kemudian ibumu tanya ulang, 'Dari mana kamu?' maka jawablah lebih dahulu menjawab akhlak, baru kemudian ilmu. Jadi akhlak dulu, baru kemudian ilmu." Pulang Imam Syafi'i ke rumahnya, ditanya ulang kembali dengan ibunya, "Dari mana kamu, Nak?" Ibunya bertanya, Imam Syafi'i menjawab, "Saya habis belajar, Ibu." "Belajar apa?" "Saya habis belajar akhlak." Begitu Imam Syafi'i menjawab habis belajar akhlak, ibunya bergembira, senang hatinya, ambil makanan, dia suapi Imam Syafi'i. Karena bentuk kegembiraan dan kebahagiaan seorang ibu berhasil menjawab jawaban akhlak. Pertanyaannya, kenapa harus akhlak dulu baru kemudian ilmu? Jawabannya sudah jelas. Banyak orang yang berilmu tapi tidak berakhlak. Itu maulid. Quran katakan kata-kata ilmu. Apa ayatnya? Ditinggikan derajatnya orang-orang yang beriman kemudian dia berilmu. Pertanyaannya, kenapa Quran menyebut kata beriman dulu? Kenapa Quran menyebut kata beriman dulu baru kemudian berilmu? Karena kalau dia beriman kemudian dia berilmu aman. Tapi kapan dia berilmu kemudian dia tidak beriman, itu tidak aman. Di Indonesia ini terlalu banyak orang yang merasa pintar, tapi hanya sedikit sekali orang yang pintar merasa. Betul? Kalau orang merasa pintar, maka dua pemahaman muncul. Kalau tidak salah paham, maka pahamnya yang salah.
Ayo. Ini termasuk tidak berakhlak ini. Karena Ustadz ceramah lain disampaikan di belakang. Ayo perhatikan. Kemudian perhatikan baik-baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu betul tidak maulid, tetapi perlu kita ketahui cara maulidnya Nabi. Setiap hari Senin Nabi itu berpuasa. Berpuasa Nabi. Ketika ditanya, kenapa puasa ya Rasulullah setiap hari Senin? Nabi jawab, hari Senin adalah hari kelahiranku. Jadi Nabi itu tidak pernah ulang tahun. Tidak sama dengan kita nana sekarang, sebentar ulang tahun ambil telur busuk lempar temannya. Setiap ulang tahun ambil tepung kemudian lempar temannya. Tidak ada ulang tahun dalam Islam. Dan Islam itu tidak pernah mengajarkan kita ulang tahun. Pernah dengar sejarah ulang tahun? Hah? Tidak ada hari Valentine. Tidak ada hari kasih sayang. Banyak tuh kuliah itu laki-laki, ku sayang ke, ku cinta kau, sudah makan beb. Saya heran sekarang lihat anak-anak remaja. Dia bisa ungkapkan perasaan cinta dan sayangnya sama pacarnya, tapi tidak bisa mengungkapkan perasaan cintanya sama orang tuanya. Cocok? Betul? Yang bilang betul berarti ada pacarnya. Ayo, ayo. Jadi yang mengikuti budaya seperti itu tidak termasuk konteks maulid. Yang mengikuti budaya seperti itu Islam tidak mengajarkan kepada kita. Maka kalau kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikuti apa yang Nabi praktekkan dan jauhi apa yang Nabi larangkan. Itu praktek maulid dalam kehidupan kita. Contoh kecil, perhatikan baik-baik. Saya bangga lihat anak-anak SMK. Tadi waktu mengaji ini teman-teman, kita simak di ayat yang dibacakan. Simak. Saya tadi meskipun sementara Zoom, saya telinga kanan pun Zoom, telinga kiri pun dengar ayat. Coba lihat. Itu kalau anak pondok pesantren mengaji dan begini suaranya, itu biasa dan wajar karena memang pesantren. Tapi kalau anak SMK bisa mengaji begini, itu luar biasa sebetulnya, mengalahkan pesantren. Ini diskusi saya ini di sini di Zoom membahas mengenai masalah sekolah unggul. Ya. Dan saya tidak pernah menyangka ternyata pembahasan mulai saya tinggalkan rumah tadi sampai menuju ke tempat ceramah baru ku tahu kalau yang dibahas dalam ujian itu adalah mengenai masalah tentang sekolah unggul. Nah, saya ceramah di SMK, mudah-mudahan insya Allah SMK Tridharma ke depan juga bisa unggul. Saya melihat prestasi keunggulan pertama waktu mengaji ini. Ayat yang disampaikan tidak ada yang putus-putus, makhrajil hurufnya enak kedengaran, tajwidnya juga masya Allah. Kalau kalian laki-laki di belakang kalau cari kok calon istri begini ya cari. Ngapa lah? Alhamdulillah. Cari istri yang baik-baik karena itu menandakan mengeje, bukan alhamdulillah. Masa kau tidak bangga? Bangga sekali kamu mau kok. Bangganya kita dapat istri yang bisa membaca Al-Qur'an, istri yang taat kepada suami. Tapi kalau istri cuma main Facebook terus, bangun tidur Facebook, mau tidur Facebook, itu terus Facebook, WA, yang punya tungkap Facebook, tidak masak nasi Facebook, sudah mau masak Facebook. Tidak ada yang pantas dibanggakan istri seperti itu. Tapi kalau dia bisa baca Quran, kelihatan, maka mutu kualitas ilmu itu lihat bagi orang yang suka membaca Quran. Nanti pengajian berikutnya jangan cuma ini yang mengaji, kalau bisa digilir. Karena kami tidak mau dari awal. Kalau bisa digilir.
Tidak ada yang rugi mengaji. Saya enak sekali sebetulnya ceramah di sini. Saya begitu masuk belum sempat perhatikan ini dan itu. Begitu pandangan mengarah ke depan, bukan siswa kuliahati, bukan guru. Papasan Toriolo. Bayangkan berapa banyak tertulis papasan Toriolo, papasan Toriolo, papasan Toriolo, papasan Toriolo. Itu kalau makna kalimat papasan Toriolo berarti pesan-pesan penting orang terdahulu. Apa ya sotak? Apa ya diantaranya? Coba satu orang bisa kasih tahu sama saya. Punnasallan simokoi tea kitab apa? Teaki. Oh di sini orang Makassar di? Kampung Bugis. Coba siapa yang tulis itu di belakang? Ada yang hafal? Ada yang tahu? Papasan Toriolo? Ada yang bisa sampaikan ke saya? Ada? Coba satu orang baca beda, kasih besar suaranya. Akbar, mana Akbar? Siapa nama Akbar? Ya berdiri ke satu orang, coba baca kasih keras. Itu yang pakai songkok adat. Berdiri. Coba berdiri. Baca dengan suara keras. Berdiri. Berdiri, coba. Punnasallan si boboy, teaki rampeak kodi, rampeak golla, naku rampeki. Artinya jika nanti berpisah, jangan membicarakan hal yang buruk, bicarakanlah gula kubakar. Gula dengan kelapa. Berarti onde-onde dong. Kalau orang bicara gula dengan kelapa, onde-onde. Di situ ada papasan Toriolo, rampea golla naku rampeki kalugu. Artinya apa? Kalau kau memberikan kebaikan, makna kebaikan kepada saya, maka saya akan membalas kau dengan kebaikan. Kau beri saya manis, maka saya beri kamu jannah. Karena mangkasaranan itu pun jannah-jannah berarti baik-baik, ya toh? Maka oleh sebab itu inilah pentingnya. Kenapa guru-guru kita selalu membuat tulisan-tulisan seperti ini? Ini tulisan-tulisan seperti ini sudah lama ini. Saya masih SD ini sudah ada tulisan ini yang saya baca. Tapi kenapa perlu dikembangkan? Papasan Toriolo. Maulid itu papasan Toriolo. Kenapa orang maulid pakai pisang? Ayo. Kenapa orang maulid pakai telur? Kenapa orang maulid ditusuk telurnya? Kenapa tidak digantung? Jangan kuliah saya lihat itu. Lalu cili bayau kapan nih? Lanjut, ayo. Ada yang bisa tahu papasan Toriolo? Angapa nito doki bayawa? Apa sabakna nito doki bayawa? Angapa pun nite nito doki bayawa? Berapa kalimatnya itu? Berapa kalimatnya? 3. Angapa nito doki bayawa? Apa sabana na nito dogi bayawa? Angape pun na tena nito dogi bayawa? Apa nakahanan jo? Ayo, perhatikan baik-baik dulu nah. Perhatikan baik-baik. Itu telur maknanya adalah simbolisasi. Tidak ada kaitannya dengan hukum. Yang kedua, patusu itu adalah jalan agama. Jadi kalau orang tusuk itu menuju ke telur berarti menuju ke agama. Apa di bawahnya? Biasanya orang isi songkolo, biasanya orang isi kandok minyak. Itu songkolo kalau dia semakin merapat berarti semakin padat isinya. Islam mengajarkan kekuatan seperti itu. Kemudian maulid itu kelihatan indah karena terjadi perbedaan warna. Coba lihat itu, perhatikan dulu yang ada itu pisangnya. Ini sudah termasuk tanda-tanda hari kiamat ini. Dengar nih, Quran mengatakan wadillin mamdud. Engkau akan melihat pohon pisang beranak, pohon pisang beranak, pohon pisang beranak, pohon pisang. Sekarang yang kelihatan pohon pisang beranak telur, beranak telur. Tanda-tanda hari kiamat itu. Lanjut.
kolaborasi warna yang berbeda. Lihat nih, kolaborasi warna yang berbeda. Telur itu tidak kelihatan indah ketika tidak terjadi perbedaan warna di antaranya. Sama nih kita semua yang hadir di tempat ini. Kita beda prinsip. Kepala sekolah dengan ketua yayasan boleh berbeda, tetapi bukan harus berpisah. Karena kapan kepala sekolah tidak bersatu dengan yayasan, tidak sejalan dengan sekolah. Antara kepala sekolah dengan guru boleh berbeda, tetapi bukan harus berpisah. Maulid mengajarkan kita kebersamaan, tidak mengajarkan kita arti perbedaan. Ustaz, saya suka warna hijau. Silahkan Anda suka warna hijau. Sekalipun ketua yayasan tidak suka warna hijau, bukan berarti harus membenci warna kuning. Ada kuning di atas. Ustaz, saya tidak suka warna kuning Ustaz, tapi saya suka warna ungu. Anda pecinta warna ungu, tidak ada masalah, tetapi bukan berarti harus membenci warna yang lain. Artinya apa? Kita tetap bersaudara, kita tetap seiman, kita tetap bersatu. Innamal mu'minunal ikhwa fa aslihu baina akhawaykum. Yang menyebabkan kita bersaudara karena ada tali akidah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu adalah saudara kita. Jangan menciptakan perbedaan pendapat. Ayo, kalau hujan lagi rintik-rintik di atas, perhatikan dulu nah. Hujan kalau rintik-rintik di atas, lalu kemudian muncul pelangi. Pernah lihat pelangi? Pelangi beda warna atau tidak? Beda warna atau tidak? Merah, kuning, hijau di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan pelangi ciptaan Tuhan. Tepuk tangan teman kanak-kanak. Ayo coba lihat. Pelangi warnanya ada apa? Merah. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Langitnya berwarna apa? Langitnya berwarna apa? Kalau hujan tidak biru, mendung. Lanjut. Sekarang saya tanya, ketika kita pandang itu pelangi, indah atau tidak? Indah atau tidak? Indah, padahal terjadi perbedaan warna. Artinya apa? Hidup itu seperti itu. Boleh kita berbeda. Kelihatan indah itu perbedaan, tetapi bukan harus seribu. Paham? Mengerti caranya menjelaskan? Jangan. Yang cantik jangan pernah merasa cantik, tidak mau bergaul dengan orang yang jelek. Nih, kalau ada orang cantik dia tidak mau bergaul dengan orang yang jelek, kasih tahu. Beru pako. Ini saya kasih tahu resepnya. Kalau ada orang yang jelek bergaul dengan orang yang cantik, orang yang jelek dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan cantik itu cuma relatif toh? Betul? Dia punya masa. 17 tahun dia cantik kulitnya. Apalagi masuk di masa-masa cewek, masa-masa remaja, saking cara memamin dan janjang. Sekarang banyak sekali kuliah perempuan mukanya, mukanya seperti Korea tapi lehernya Afrika. Tahu itu artinya? Muka Korea, leher Afrika. Baru SMA glowing nih. Baru SMA sembarang meracikan nak pakai. Ada yang pakai pemutih, ada yang pakai sabun pepaya, ada yang tak kelupas kulitnya. Ditanya kenapa begitu? Nabiya. Ada begitu toh? Ada toh? Akhirnya putih mukanya, leleng kalunna. Kenapa begitu? Muka, kecantikan, paras wajah hanya bersifat titipan. Usia 17 menuju 20, 20 menuju 30, 30 menuju 40, 40 menuju 50. Satu persatu yang cantik akan sudah mulai hilang dengan sendirinya.
Alis yang cantik akan hilang dengan sendirinya. Gigi yang cantik akan hilang dengan sendirinya. Bulu mata yang cantik akan hilang dengan sendirinya. Orang tua dulu kalau ada bulu mata yang jatuh di pipi, jatuh itu bulu mata di pipi, apa nabi bilang orang tua dulu? Ada yang rindukan kok karena jatuh bulu matamu, orang tua dulu. Sekarang kalau jatuh bulu mata bukan ada rindukan, lepas kilemnya. Kenapa bisa? Karena bulu mata palsu. Kalau semua palsu berarti titipan. Kalau titipan berarti ada masanya. Jangan sombong jadi orang yang cantik, karena orang yang cantik ada masanya. Jangan sombong menjadi orang yang tampan, karena orang yang tampan punya masanya. Jangan sombong kalau Allah titipin jabatan, karena ketika dititip jabatan ada masanya. Maka paling baik kalau kita hidup secara sederhana. Paling enak hidup pas-pasan. Pas mau beli mobil ada, pas mau bayar uang sekolah ada, pas mau beli rumah ada. Itulah makna di balik kalimat pas-pasan. Jadi mulai dari sekarang berhenti kita ribut, berhenti kita terpecah belah, maka sudah saatnya kita berkumpul makan telur. Ayo, Ustaz, saya suka telur warna ungu, silakan. Kenapa ada hubungannya maulid dengan telur warna merah, Ustaz? Ya, betul. Nabi kalau panggil istrinya selalu dengan menyebut kalimat ya Humairah. Berasal dari kata bahasa Arab ahmar, artinya istriku yang kemerah-merahan. Karena itu Nabi merah sekali pipinya istrinya. Biar minum itu. Kalian nanti. Perhatikan Bapak Ena. Perhatikan dulu. Merah mukanya itu. Kenapa bisa merah? Ayo, ada yang bisa kasih tahu saya? Nabi perhatikan kalau dia tidur dalam keadaan kondisi berkeringat. Berkeringat Rasulullah, datang istrinya ambil itu sorban, dia lap keringatnya Nabi. Setelah dia lap keringatnya Nabi, bercampur keringatnya Nabi dengan keringat istrinya. Kelihatan putih mukanya karena keringatnya istrinya dengan keringat Nabi bercampur. Maka turun itu dalam barazanji, anta syamsun, anta nurun, anta iksir wa gol, anta misbahul sudur. Keringatnya. Jadi tabi ibu-ibu coba-coba tuh keringatnya suami tadi. Kalau tidur sebentar nak keluar keringatnya, ambil kita lap dulu mulai dari kepala sampai turun di ketiaknya sedikit. Kalau bahasa kipataran yo songotna nampak dibaca doa bismillahirrahmanirrahim, Allahumma hassan tahulki fahassin khuluki, barakat la ilaha illallah, barakat kum payakuna pada penuh tama. Wah, tunggu hasilnya muka tak besok panoang kita. Kenapa bisa Ustaz? Tentu berbeda. Keringat kita dengan keringat Nabi basyarun la kal basyar. Ustaz, kenapa ada warna hijau? Warna yang paling disenangi Nabi adalah warna hijau. Bukan berarti Nabi benci warna ungu. Kenapa paling Ustaz ada orang pergi maulid bawa warna ungu? Ungu melambangkan istri-istri Nabi. 9 istrinya Nabi. Ada riwayat mengatakan 11 istrinya Nabi. Di antara semua istrinya Nabi, 9 janda, hanya 1 yang gadis. Istri pertama Nabi namanya siapa? Khadijah binti Khuwailid. Tinggalnya di Mekah. Janda kaya. Kaya janda. Janda kaya. Ada orang janda dari janda di sini. Kalau janda kaya, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, hebat. Kenapa? Janda kaya. Ada janda tidak kaya, Khadijah. Janda kaya melambangkan ungu. Jangan salahkan. Siapa tahu ada yang pergi maulid bawa telur warna ungu, janda itu yang bawa. Dek, apa lagi?
Kenapa ada warna biru Ustaz? Kenapa ada warna kuning emas Ustaz? Kenapa ada warna orange Ustaz? Warna-warna itu namanya orang tua dulu dikasih nama male. Baju-bajunya maulid namanya male. Indahannya nampak kelihatan bersinar karena lewat maulid yang dipancarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita salawat dulu di siang ini supaya kita semangat ya. Oke. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, salatullah salamullah ala wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Semua salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah. Ini semua siswa Ibu memang luar biasa. Selain bermaulid, dia juga pandai bersalawat, pandai mengaji. Mudah-mudahan insya Allah siswa-siswi kita yang ada di SMK Tridharma ini ke depan Allah akan membukakan pintu-pintu rezekinya. Selepas sekolah dia kuliah, setelah kuliah dia mendaftar, dan insya Allah apa yang menjadi keinginan dan cita-citanya itu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling terpenting, nak, dengarkan baik-baik. 1G pesan saya, dan ini papasan Tauriolo sebelum mau saya tutup ceramah saya. Kalau mau sukses, mau hebat, mau kaya, mau termasuk orang yang dipandang, hanya ada satu yang harus kita lakukan. Apa itu? Perhatikan baik-baik. Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Ustadz, kalau saya di rumah, saya berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana kalau saya di sekolah Ustadz? Ingat baik-baik. Setiap ada satu ilmu yang diajarkan oleh guru kita, maka tanamkanlah ilmu itu dengan sebaik-baiknya. Kalau ilmu itu kita tanamkan dengan sebaik-baiknya, insya Allah zidni ilman warzuqni fahman. Kenapa kata zidni ilman dikaitkan dengan zuqni fahman? Karena orang yang sudah dapati ilmunya akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling terpenting, jangan pernah lawan gurunya, jangan pernah katai gurunya, jangan pernah ejek gurunya. Kalau ada anak mulai dari dia sekolah sampai dia tamat, dia terus yang berkasus, tidak pergi sekolah dia lagi, yang coret tembok sekolah dia lagi, yang pukul teman dia lagi, yang sering bolos dia lagi, ditegur sama gurunya dia marah, lalu kemudian panggil orang tuanya seolah-olah dia tidak mau diajar, maka orang yang seperti ini tidak akan pernah berberkah ilmunya sampai dia kakek nenek, tidak akan pernah diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ibu guru dan bapak guru adalah segudang ilmu. Banyak makna dan ilmu kebaikan yang disampaikan oleh guru-guru kita di sekolah. Kenapa guru perlu dihargai? Kenapa guru perlu dihormati? Karena guru adalah pengganti orang tua di
di rumah. Tidak akan sukses kita menjadi seorang pegawai kalau bukan karena seorang guru. Tidak akan sukses kita menjadi seorang guru kalau bukan karena guru. Tidak akan sukses kita menjadi seorang polisi, tentara, pegawai dan sebagainya itu bukan karena seorang guru. Artinya apa? Guru itu penting dimuliakan dalam hidupnya. Makanya pemerintah membuatkan Hari Guru Nasional. Maka guru perlu dihargai. Lihat itu guru takut dong 7.30 nah tinggalkan suaminya, ada yang tinggalkan istrinya. 7.30 nah tinggalkan anaknya. Kemana? Ada tuh anaknya bisa ngajar, tapi kenapa dia mengajarkan anaknya orang? Belum lagi guru yang masih honor 3 bulan baru masih dapat gajinya. Ada lagi kasihan yang masih cicil motor, pergi mengajar honor Tommy, cicil Tommy. Kemudian setelah itu jamaah dimuliakan oleh Allah, tabe datang lagi di sekolah, kasihan ambil buku pelajaran, dia terangkan dari ilmunya kepada kita semua. Makanya setiap guru yang mendapatkan musibah itu dapat syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia telah mengajarkan ilmu. Man intaqala liyata'allam ilman ghufira lahu ayyakhuta. Seseorang yang keluar meninggalkan rumahnya karena ingin menuntut ilmu, ghufira lahu ayyakhuta, akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali pesan-pesan hikmah maulid yang kami sampaikan. Mudah-mudahan lewat pesan-pesan singkat ini, insya Allah sekalipun kita belum tahu bagaimana itu secara mendalam sejarah maulid, yang paling terpenting adalah bagaimana mencontohi akhlak dan kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya yakin, alhamdulillah, saya keliling ceramah-ceramah maulid. Memang di sini SMK Tridharma yang cukup luar biasa, menyimak ceramah maulid disertai dengan tulisan, dan itulah tata cara belajar ilmu dengan baik. Ada yang menjelaskan, ada yang menulis, karena ilmu itu tidak akan bisa masuk kalau tidak lewat menulis. Nabi Muhammad saja mau menerima wahyu, Iqra, disuruh dia baca Bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya kira ini wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ma wa yukafil mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azzi bi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmatika min khaza'inir rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka tulal umri bit ta'ah wa khtim lana bil a'mali shalihat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatin bisirril al-Fatihah. Akhir dakwana alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, senang sekali saya ceramah, jujur ini saya tidak main-main. Senang sekali saya ceramah di sini. Baru kali ini saya ceramah sekolah, tenang, dengar, menyimak. Yang lain Masya Allah, saya dalam 1 bulan maulid ini 5 kali ceramah di sekolah. Tidak konsen cara saya ceramah. Tapi di sini Masya Allah betul-betul menyimak, ini sekolah luar biasa. Mudah-mudahan ada kegiatan-kegiatan berikutnya kita bisa berkumpul lagi Insya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan pada hari ini. Semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, apa pesan Pak Ustaz melihat sekolah kami tentang Maulid ini? Alhamdulillah pesan saya melihat sekolah SMK Dharma ini merasa sangat puas karena dari segi wawasan keilmuan di bidang agama sangat-sangat mencerminkan daripada akhlak-akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya nantinya insya Allah ilmu kita yang dikaitkan dengan sekolah kita ini cukup memberikan apresiasi yang sangat dalam. Saya sebagai pemateri atau sebagai penceramah itu sangat memberikan apresiasi yang begitu besar karena di sekolah SMK seperti ini ternyata dalam penerapan ilmu agama itu sangat memberikan kepuasan. Pertanyaan selanjutnya Pak, apa pesan untuk kami siswa-siswi SMK Tridharma Baros untuk kedepannya? Kedepannya saya hanya memberikan pesan supaya lebih giat belajar, jangan capek belajar. Selama Allah memberikan kesempatan, selama Allah memberikan kekuatan, raihlah terus itu ilmu dengan sebaik-baiknya. Artinya jangan pernah ada kata bosan untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu ya kita memang diberi